Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Nah, ini motivasi buat kita agar kita selalu memperhatikan diri kita. Yang dilakukan hari ini tentunya akan menghasilkan hari esok. Diumpamakan seperti orang yang menanam sebuah benih, kemudian dari benih itu tumbuh pohon, dan pohon itu kita sirami dengan pupuk, dengan kesabaran, dengan memperhatikan daripada pohon tersebut. Seperti kalau ada bahaya yang bisa mengancam dari pohon tersebut, seperti hama umpamanya, maka dibersihkannya lah seluruh daripada pohon tersebut daripada hama dan disirami dengan pupuk sehingga menjadi pohon itu ya sehat, sehingga menjadi pohon itu berkembang dan bertambah besar sehingga dia menjadi berbuah. Setelah berbuah nanti akan dipetik hasilnya, dan itu perlu proses. Tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman ini adalah pilihan. Apa kata Allah buat orang yang beriman? Wal tajur, dan hendaklah perhatikan, hendaklah lihat oleh kamu bahwa diri kita ini akan menjadi orang yang bertakwa. Maka diperintah ittaqullah, bertakwalah kalian, turut kepada Allah, turut kepada Rasul, turut kepada umara, pemimpin. Karena saya lihat banyak orang yang masih menyalahi. Dan sangat disayangkan kalau di perjalanannya itu banyak yang gagal. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Saya perhatikan kemarin ada tuh dia menyesal. Ya, kemarin dia menyesal tuh saya lihat. Dia sekolah sampai 3 tahun di tempat ini, tapi apa yang dilakukan dari hasil dia bertingkah laku, kemudian tingkah lakunya itu tidak turut kepada aturan-aturan sekolah, tidak turut kepada aturan-aturan Rasul, dan tidak turut kepada aturan Allah. Akhirnya dirinya itu nanti akan mengalami kerugian. Rugi kenapa? Satu, dia akan dikeluarkan dari sekolah kalau dia nakal, gitu ya. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Makanya itu namanya takwa, turut. Evaluasi kita seperti itu.
Ya, materi kita ini mengevaluasi daripada tingkah kita yang kemarin, dan kita akan menanam untuk bekal hari esok dengan perbuatan-perbuatan sifat yang terpuji. Jadi jangan sampai menyesal seperti kayak itu. Akhirnya apa? Sia-sia dia menuntut ilmu, tapi dalam dirinya ini tidak ada perubahan, gitu ya. Tidak ada kualitas, tidak ada yang namanya dia itu mempunyai sifat yang terpuji, karena pandangannya itu dia harus memelihara diri untuk hari ini, untuk masa sekarang ini, dan untuk hari akan datang. Kalau hari ini kalian menanam dengan sebuah diri, kemudian dihiasi diri kita dengan sifat yang kurang terpuji, maka untuk kedepannya kalian akan menyesal, gitu kan? Kalian akan menyesal. Kenapa? Karena kalian nanti akan merasakan berapa banyak yang saya ajarkan kepada yang belajar. Di antaranya bukan hanya anak-anak, tetapi ada usia yang sampai di atas 60, yang mungkin kalian nyebutnya kakek ya. Nyebutnya kakek kan. Nah itu dia menyesal, ngomong kepada bapak ini menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa dulu saya gak belajar? Kenapa sekarang saya ini di usia 60 yang sudah dikatakan dirinya aki-aki, kakek-kakek, masih belajar Iqra? Ngapain be dulunya ya? Bener gak? Iya, masih belajar Iqra, sangat rugi. Gitu. Tapi dengan keinginan yang kuat di usia 60 tahun, dia belajar dengan saya dan saya juga bersabar di dalam mengajar. Akhirnya dia bisa baca Al-Quran. Nah itu motivasi kita harus begitu. Sekarang kita belajar, mungkin sekarang kita belum pakai, tetapi nanti kalian akan bisa mengambil manfaat dari yang kalian pelajari. Oh iya, ini manfaatnya. Seperti itu. Nah ini harus dievaluasi. Ya, makanya dikatakan gitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, turut kalian kepada Allah. Wal tanjur nafsu ma qaddamat, dan hendaklah ia memperhatikan diri, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan sebaik-baik bekal adalah wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah ini kalian harus berubah cara pandang kalian untuk ke depan. Jangan kalian terlena dengan kehidupan dunia, dengan merasa aman daripada makar-makar. Jangan kalian merasa aman bahwa diri kalian ini selamat. Jadi harus kita memelihara diri agar kita baik di pandangan manusia,
baik menurut pandangan agama, baik menurut pandangan negara, dan seluruh kita harus berbuat baik. Itulah mungkin evaluasi yang saya sampaikan, ya, agar kalian terus berkembang, karena di tangan kalianlah masa depan ini, baik negara ini, agama ini, bangsa ini ada di tangan kalian. 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, setelah Bapak wafat mungkin Bapak nggak tahu, ya. Nah, kalian yang akan mengisi masa-masa akan datang, dan kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk menjadi seorang pemimpin, baik dari pemimpin keagamaan atau pemimpin kepada bangsa dan negaranya. Bapak nggak tahu kalian jadi apa cita-citanya, maka kalian harus punya cita-cita yang tinggi agar kalian bisa memperoleh kehidupan dunia, karena hidup di dunia inilah kita akan memperoleh kebahagiaan. Dan itu disampaikan sabda Nabi yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia di dalam dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, harus atau wajib atasnya dengan ilmu. Wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat, maka wajib atasnya dengan ilmu. Maka peliharalah, jagalah diri kalian, dan hiasilah diri kalian dengan sifat yang terpuji, dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya yang insya Allah nanti akan kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita cari, yang kita tanam, yang kita raih. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan pagi ini Allah jadikan kita selalu keberkahan, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga cita-cita dikubur dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang selalu membanggakan keluarganya, membanggakan sekolahnya, membanggakan agamanya, dan orang yang bisa membanggakan bangsa dan negaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.